Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ikhwan mengambil tema sabar tidak ada batasnya. Yang dimaksud dengan sabar ialah memahami diri pada saat menerima musibah ataupun pada waktu mampu berbuat untuk tidak bertindak mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan peraturan Allah, yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis. Misalnya ada seseorang yang pernah berbuat zalim kepada kita, datang untuk meminta maaf, maka janganlah orang itu kita perlakukan dengan kasar, tapi sambutlah dengan baik serta maafkan kesalahannya. Dan orang yang taat mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin dunia dan akhiratnya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab juz 33 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa tammal salihan nutiha azroha marataini wa atadna laha rizqan karima, yang artinya siapa di antara kamu istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, niscaya kami anugerahkan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Pengertian sabar lainnya adalah jalan pemecahan yang terbaik. Sabar sebagai jalan keluar yang terbaik telah diakui secara universal kebenarannya. Siapa yang mau berpikir dengan jernih pasti akhirnya akan sampai pada kesimpulan. Maka di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Anfal juz ke-8 ayat 66. Juga dikatakan dalam Quran Surat An-Nahl juz 16 ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akabtum fa aqibu bimitsli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khailul lis-sabirin, yang artinya jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang bersabar atas kejelekan budi pekerti istrinya, Allah akan memberinya pahala seperti apa yang diberikan kepada Ayub. Dan barang siapa yang bersabar atas kejelekan budi pekerti suaminya, Allah akan memberikan pahala seperti pahala Aisyah istri Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun. Pengertian sabar lainnya, sabar adalah perintah Allah. Dengan memahami bahwa sabar itu adalah salah satu perintah Allah, maka lakukanlah sabar bukan karena terpaksa, tetapi jalankanlah dengan penuh kesadaran, berniat bahwa ini adalah perintah Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan, yaitu sebagaimana halnya kita ikhlas mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Quran Surat Ar-Ra'd juz ke-13 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru tiqha wajhi rabbihim wa aqumus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirau wa alaniyatau wa yadra'un bil hasanatis sayi'ata ulaika lahum uqbadar. Artinya, orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan, mereka mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Adapun indikator keberhasilan dalam pelaksanaan sabar adalah rasa ikhlas. Melihat pengalaman beberapa nabi dalam bersabar, seperti Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara selama 7 tahun karena fitnah. Namun dia tidak berpaling dari Allah atau melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf dijadikan menteri besar. Dan ada beberapa motivasi untuk melaksanakan sabar, diantaranya dengan ibadah sholat. Sabar adalah perintah Allah. Perbedaannya terletak pada soal waktu pelaksanaannya saja, yaitu bila sholat harus dilakukan pada 5 waktu tertentu, maka sabar harus dilakukan pada waktu menghadapi semua masalah, musibah, termasuk di dalamnya waktu menghadapi orang yang negatif. Bila kita mampu bersabar dengan niat semata-mata hanya karena taat menjalankan perintah Allah, kemudian berserah diri kepadanya, sholat, yakinlah bahwa kita telah berpegang pada pegangan yang kokoh. Sabar yang dilakukan dengan ikhlas, sebagaimana ikhlasnya waktu mengerjakan sholat, adalah merupakan perbuatan positif. Sedangkan kesal, jengkel, penasaran, perasaan tidak ikhlas adalah perbuatan negatif. Sabar itu mempunyai pasangan, yaitu sholat. Sabar dan sholat ibarat dua sisi keping mata uang yang harus selalu berjalan beriringan. Sabar tanpa sholat ibarat bangunan tanpa pondasi beton yang mudah ambruk dan terserang gempa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan rahmat-Mu. Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertobat hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah Tuhan kami. Karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.